Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi dengan Ibu Rosdiana Nurwafika, biasa dipanggil dengan Ibu Rosdiana. Ya, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Sehat ya? Tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran online hari ini? Semangat dong ya, karena di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi pembelajaran yang asik-asik nih. Ya, walaupun kita belajar secara online, tidak tatap muka, kita harus tetap semangat. Sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ke pembelajaran, jangan lupa kalian absensi terlebih dahulu dan siapkan buku catatan kalian masing-masing. Ya, ada yang tahu kita belajar apa untuk pertemuan kali ini? Ya, kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Masih ada yang ingat mengenai materi minggu kemarin? Ya, mengenai keanekaragaman hayati. Sungguh banyak sekali ya makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dengan bab klasifikasi ini, kita akan mengelompokkan aneka ragam makhluk hidup tersebut dalam suatu kelompok sesuai persamaannya masing-masing. Sama halnya dengan kegiatan kita sehari-hari, di mana kita mengelompokkan benda satu dengan benda yang sama. Misalnya, buku dikelompokkan dengan buku, alat tulis dengan alat tulis. Gunanya apa? Gunanya untuk mempermudah kita mencari benda tersebut, seperti itu. Ya, sama halnya dengan bab klasifikasi ini. Tujuannya untuk memudahkan kita mempelajari dan mengenali makhluk hidup. Ya, apa sih pentingnya kita belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup? Ya, sangat banyak manfaatnya. Ya, yang pertama yaitu untuk memudahkan kita dalam mempelajari dan mengenali suatu makhluk hidup yang beraneka ragam, dan untuk mengetahui tingkat kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Dan masih banyak lagi seperti itu. Apa saja sih yang akan kita pelajari di bab klasifikasi ini? Ya, yang pertama yaitu tahapan klasifikasi. Yang kedua, urutan tingkat takson dalam klasifikasi. Yang ketiga, sistem tata nama makhluk hidup. Dan yang keempat adalah sistem klasifikasi, di mana sistem klasifikasi ini ada 3, yaitu klasifikasi sistem alami, sistem buatan, dan sistem filogenetik. Ya, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan materi klasifikasi ini menggunakan PPT. Ya, tolong dicermatin ya adik-adik PPT-nya sebagai berikut. Klasifikasi makhluk hidup. Seperti yang telah kita bahas, bahwa pada materi klasifikasi pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai 4 topik. Yang pertama yaitu tahapan klasifikasi, yang kedua urutan tingkatan takson dalam klasifikasi, yang ketiga sistem tata nama makhluk hidup, dan yang keempat sistem klasifikasi. Tahapan klasifikasi. Yang pertama yaitu dengan melakukan pengamatan sifat makhluk hidup. Selanjutnya, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati, dan pemberian nama makhluk hidup yang telah diamati. Ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut dengan taksonomi. Tingkatan klasifikasi makhluk hidup dinamakan tingkatan takson. Tingkatan takson. Tingkatan takson pada hewan yaitu kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Tingkatan takson pada tumbuhan yaitu kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus,
dan spesies. Ada yang tahu apa perbedaan tingkatan takson antara hewan dan tumbuhan? Ya, perbedaannya pada tingkatan filum pada hewan dan divisi pada tumbuhan. Contoh tingkatan takson pada kucing yaitu kingdomnya Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, spesies Felicetus. Contoh pada tanaman pisang yaitu kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Musaceae, genus Musa, spesies Musa paradisiaca. Tata nama ganda atau binomial nomenclature merupakan cara pemberian nama untuk makhluk hidup. Ketentuannya yaitu yang pertama, terdiri dari dua kata bahasa Latin. Contoh pada penamaan kacang polong yaitu Pisum sativum. Ketentuan yang kedua yaitu kata pertama ditulis dengan awalan huruf kapital. Contoh pada Pisum sativum, kata pertama pisum, awalan kata ditulis dengan huruf besar. Ketentuan yang ketiga yaitu kata kedua ditulis dengan awalan huruf kecil. Contoh pada Pisum sativum, kata kedua sativum, awalan huruf ditulis dengan huruf kecil. Ketentuan yang keempat yaitu kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Contoh pada Pisum sativum di mana Pisum merupakan genus dan sativum menunjukkan spesies. Ketentuan yang keenam yaitu kedua kata dicetak miring atau diberi garis bawah. Garis bawah digunakan jika ditulis secara manual dan ditulis miring jika digunakan dalam pengetikan. Ketentuan yang ketujuh, nama penemu dapat ditulis di belakang nama spesies. Contoh Pisum sativum L, di mana L merupakan singkatan dari penemunya yaitu Linnaeus. Sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi yaitu yang pertama adalah sistem alami, yang kedua sistem buatan, dan yang ketiga sistem filogenetik. Sistem alami dikemukakan oleh tokoh Aristoteles, di mana sistem alami disusun berdasarkan banyaknya persamaan ciri morfologis yang dimiliki. Contoh pengklasifikasian tumbuhan ke dalam kelompok pohon, perdu, dan semak. Kedua, sistem buatan dikemukakan oleh Carolus Linnaeus, di mana sistem ini disusun berdasarkan adanya satu atau sedikit persamaan ciri morfologis, alat reproduksi, habitat, dan daerah tempat penyebaran tanpa memperhatikan strukturnya. Contoh, pengelompokan tumbuhan berdasarkan bentuk daun, warna bunga, habitat, dan daerah penyebarannya. Sistem ketiga yaitu sistem filogenetik. Disusun berdasarkan sifat morfologi, anatomi, fisiologi, dan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan lainnya, serta mengacu pada hubungan evolusioner nenek moyang dan keturunannya, di mana sistem filogenetik dikemukakan oleh tokoh Charles Darwin. Selanjutnya, silahkan adik-adik mengamati video yang akan Ibu tampilkan setelah ini untuk mempermudah kalian mengenal klasifikasi 5 kingdom.
kita telah mencermati PPT yang telah Ibu sampaikan dan video yang telah Ibu tampilkan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas berupa worksheet, yaitu soal pilihan ganda, untuk dikerjakan secara individu. Adik-adik boleh mencari tahu dari berbagai sumber lain, seperti buku lainnya, selain yang Ibu jelaskan. Ini adalah soal berbentuk pilihan ganda yang akan Ibu berikan kepada kalian untuk dikerjakan. Cara menjawabnya yaitu dengan memilih jawaban yang paling benar pada soal di bawah ini dengan memberi tanda silang X pada huruf A, B, C, D, dan E di lembar jawab yang telah disediakan. Soal ini sudah Ibu bagikan ke WhatsApp group. Silahkan mulai diunduh dan sudah bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Ya, setelah itu jawaban yang telah adik-adik kerjakan akan kita koreksi secara bersama-sama. Ya, kita telah mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Coba jelaskan urutan tingkatan takson dari yang rendah sampai yang tertinggi, baik itu tumbuhan maupun hewan. Tolong ditulis di WhatsApp group. Ya, untuk tingkatan takson, semakin rendah tingkatan takson itu, maka semakin sedikit anggota takson dan semakin banyak persamaannya. Dan semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin banyak jumlah anggota takson dan semakin banyak pula perbedaannya. Seperti itu. Dan sistem klasifikasi itu ada 3, seperti yang telah kita pelajari tadi, yaitu sistem alami, buatan, dan filogenetik. Dan di masa yang sekarang ini yang sering kita gunakan yaitu sistem filogenetik. Contohnya tadi adalah klasifikasi 5 kingdom. Jadi seperti itu ya adik-adik. Dan sekian materi pembelajaran klasifikasi makhluk hidup untuk pertemuan hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk membaca subbab materi selanjutnya, yaitu mengenai kunci determinasi dan kladogram klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas, kelompokkanlah 6 spesies minimal yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ditulis juga ciri-ciri dari masing-masing spesies, alasan mengapa spesies itu masuk ke dalam kelompok yang sama, terus tingkatan taksonnya, dan boleh ditambah keterangan-keterangan lainnya. Dibuat dalam bentuk laporan yang akan dikumpulkan di email Ibu. Sampai di sini pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, tetap semangat untuk pembelajaran minggu depan. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Dan terapkan adaptasi kebiasaan baru dan protokol kesehatan. Sudah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.